Halo, jumpa lagi dalam acara observasi, obrolan seputar konservasi. Saat ini saya bersama Bang Rudi Sal. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Beliau adalah Direktur KKI Warsi. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang Provinsi Jambi yang hari ini berulang tahun ke-64. Di antara pandemi COVID dan juga dengan di antara perkembangan pengelolaan PSDA yang ada di Jambi, kita akan membahas ini bersama Bang Rudi Sal. Jambi tanggal 6 Januari itu memang genap berusia 64 tahun, sudah usia yang sangat matang, sudah berganti-ganti kepemimpinan, sudah beragam corak dan warna yang dihadirkan oleh masing-masing kepemimpinan di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Nah, di ulang tahunnya kali ini berlangsung dalam suasana COVID, dan ini juga tentu juga akan mempengaruhi bagaimana perayaan hari kali ini dilangsungkan. Nah, untuk HUT hari ini bersama Bang Rudi kita akan membahas bagaimana sih Jambi di 64 tahun ini di antara pandemi dan pengelolaan sumber daya alam. Bang Rudi, di usia yang 64 tahun ini, bagaimana pandangan Warsi tentang PSDA yang berlangsung di Provinsi Jambi? Jadi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Jambi, memang kita lihat selalu ada dua sisi, gitu ya. Jadi ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya. Nah, kalau kita lihat positifnya, ya, perkembangan laju deforestasi di Provinsi Jambi ini, walaupun angkanya itu masih terus terjadi, ya, deforestasi, tetapi secara luasan itu semakin mengecil. Gitu. Memang ada yang mengatakan bahwa ya karena hutannya memang sudah habis, gitu ya, sehingga deforestasinya tidak lagi setinggi sebelum ini. Tapi itu tentunya menurut saya juga harus kita apresiasi. Sampai dengan hari ini 4 taman nasional di Provinsi Jambi masih cukup baik secara keseluruhan, walaupun pada bagian-bagian tertentu terjadi kerusakan, terjadi perambahan, gitu ya, atau terjadi konversi ke dalam bentuk yang lain, tetapi secara keseluruhan 4 taman nasional itu masih eksis dan cukup baik menurut saya. Di luar itu yang juga positif adalah laju perkembangan perhutanan sosial. Ya. Jadi di Provinsi Jambi sebagai provinsi yang melahirkan hutan desa yang pertama di Indonesia, yaitu hutan desa Lubuk Beringin di Kabupaten Bungo, itu sampai dengan sekarang ya angkanya itu naik, gitu ya. Jadi total hari ini sudah di angka 200 ribuan hektar, gitu. Luasan perhutanan sosial yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Nah, ini juga hal positif yang menurut saya layak diapresiasi. Kemudian di sisi yang lain, beberapa upaya, gitu ya, sudah dilakukan di beberapa kabupaten, termasuk bersama-sama dilakukan dengan Warsi atau juga dengan stakeholder yang lain. Contohnya membuat rencana pembangunan jangka menengah yang mendukung perhutanan sosial dan juga ramah terhadap lingkungan, gitu ya. Itu sudah mulai dilakukan di beberapa kabupaten. Di level provinsi pun untuk RPJM 2021 sampai 2026
itu juga diskusi-diskusi sudah dilakukan secara aktif di tahun 2020 yang lalu, memasukkan upaya-upaya untuk mendukung kabupaten yang yang perencanaannya itu mendukung terhadap penyelamatan lingkungan gitu ya. Nah, kemudian di dalam RPJM provinsi itu kalau kabupatennya akan merencanakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan, maka APBD provinsi akan mendukung itu. Nah, itu sudah bergulir diskusinya untuk nanti di 2021 ini ketika disahkan oleh DPRD itu akan menjadi satu terobosan yang positif juga. Nah, itu menurut saya hal-hal yang layak kita apresiasi gitu ya untuk Provinsi Jambi dari perjalanannya selama ini. Nah, hal-hal yang perlu juga masih kita sama-sama pikirkan, kemudian kita diskusikan ataupun harus kita kritik, itu juga masih ada gitu ya. Isu yang tidak hilang, yang hangat hari ini adalah banjir gitu. Karena kita sejak akhir tahun lalu memasuki musim penghujan dan terbukti area yang mengalami banjir atau genangannya tinggi itu juga masih sama dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya di musim penghujan gitu ya. Bahkan di beberapa kota di dalam Provinsi Jambi itu justru terjadi peningkatan luasan area yang tergenang air. Nah, ini menurut saya perlu kita pikirkan bersama. Terus terang kami ya di Warsi ini mencemaskan arah pertumbuhan kota-kota di dalam Provinsi Jambi gitu. Itu mirip gitu ya, akan mengarah seperti kota besar yang sudah ada di Indonesia. Mengarah yang paling besar yang mengarah seperti Jakarta jadinya, atau kota-kota besar yang lain gitu. Yang kalau kita lihat satu jadi tidak adaptif terhadap banjir, kemudian kesemrawutan lalu lintas, kemudian pertumbuhan pemukiman yang tidak terencana dengan baik, contohnya di daerah yang harusnya rawa menjadi pemukiman, daerah yang harusnya hijau, terutama kawasan sempadan sungai itu juga dikonversi untuk hal-hal yang lain. Nah, itu terlihat arahnya itu sama, jadi hampir sama semua dengan kota-kota di Indonesia dan pada akhirnya akan mengarah seperti kota-kota besar yang sudah terjadi kesemrawutan itu hari ini. Padahal kan kalau kita lihat ya Bang ya, di Jambi itu sebenarnya sudah ada kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, termasuk peruntukan kawasan sebenarnya. Kalau kita lihat di kota misalnya itu ada nama-nama yang menunjukkan bagaimana kondisi kawasan itu, seperti Paya Lebar, itu kan itu rawa yang lebar, ada Rawasari, kemudian ada Lego, terus kemudian juga ada terjadi sempadan-sempadan sungai yang kemudian dirubah bentuk alamnya. Dan itu menjadi kemudian diturap dan menjadi kecil sehingga dia tidak mampu lagi menyimpan air atau langsung mengalirkan air, dan ketika airnya besar langsung meluap gitu. Nah, untuk terkait dengan kondisi seperti itu gimana sih Bang kita harus menyikapinya, terutama sebagai stakeholder ya, tidak cuma ada ke pemerintahnya saja tapi juga ke masyarakatnya. Bagaimana Bang kita harus bersikap dengan kondisi-kondisi seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Ya itu, jadi konteksnya memang untuk banjir seharusnya yang terjadi adalah pembangunan yang adaptif terhadap banjir dan pembangunan yang mencarikan solusi terhadap banjir itu.
gitu ya. Jadi kalau tadi dicontohkan itu perkotaan, gitu ya, kota-kota yang ada di Jambi. Jadi kalau kita bicara kota, paling tidak Jambi ini yang paling besar, kota Jambi, ada kota Sungai Penuh, ada kota Muarubungo, gitu ya, ada Kuala Tungkal. Nah itu yang kita sebut dengan kota-kota di Provinsi Jambi. Nah, isu utama di perkotaan tentunya adalah seperti yang tadi, daerah limpasan air, masyarakat sudah punya kearifan bahkan dengan menamai wilayah-wilayah tersebut, gitu ya. Jadi tadi disebutkan kita contoh di Kota Jambi, kita mengenal daerah dengan namanya Payo Lebar, gitu. Sekarang semua orang akan tahu itu lokasinya di mana. Itu karena ya memang daerah itu dulunya merupakan daerah tangkapan air ya, payo kalau istilah orang Jambi, yang luas, yang lebar. Kemudian ada Rawasari, ada Lego ya itu berarti daerah dengan cekungan gitu ya, yang juga masyarakat dari dulu sudah tahu. Nah yang paling nyata itu adalah masyarakat seberang, istilahnya kan seberang Kota Jambi ya, yang pemukimannya itu dibangun mengikuti alur Batanghari gitu ya. Sungai besar yang membelah Kota Jambi, yang siklus banjirnya juga ada. Kalau tahun-tahun yang lalu ada siklus 10 tahunan, kalau belakangan ini menjadi siklus tahunan gitu kan. Nah itu masyarakat dengan kearifannya dari dulu sudah adaptif gitu ya. Adaptif itu contoh membangun rumah kalau masyarakat di seberang dengan rumah panggung. Jadi ada tiang sehingga lantai rumah tinggi mengikuti tinggi maksimal banjir yang mereka kenal selama ini gitu kan. Nah, jadi nggak ada istilah rumah terendam kalau di seberang gitu ya. Berarti kan kalau kita bicara dengan orang seberang, tidak ada istilah mereka mengalami kebanjiran. Yang ada itu hanya air dalam atau air surut, dan setiap rumah memang hampir ya merata itu punya perahu-perahu kecil di setiap rumah yang ketika air dalam perahunya turun gitu ya, dari sebelumnya digantung gitu diturunkan. Nah, digunakan sebagai alat transportasi sehingga air yang lagi genangnya lagi tinggi tidak menghambat aktivitas masyarakat. Nah, itu yang adaptif dan itu sudah sejak dulu gitu. Nah, belakangan dengan pertambahan populasi, kemudian adanya kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, sehingga akhirnya wilayah-wilayah yang dulunya tidak menjadi hunian itu dibangun. Nah, yang namanya Payo dibangun, yang namanya Rawa akhirnya dibangun karena populasi yang bertambah itu. Tetapi karena kalau kelompok menengah ke atas, tentunya mereka sudah paham, mereka tidak akan memilih membangun di daerah yang dari dulu sudah banjir itu atau dari dulu menjadi tempat genangan air itu. Jadi mereka memilih daerah yang lebih baik, yang lebih tinggi, Pak, gitu ya, secara konturnya. Nah, ini dengan sendiri menjadi lebih mahal, kelas menengah ke atas yang mampu. Kemudian daerah yang biasanya jadi genangan itu nilai yang jadi lebih murah, menengah ke bawah yang mampu, yang bisa gitu kan membangun di situ. Nah, akhirnya akan terlihat gitu ketimpangan. Daerah yang genangan itu kecenderungannya dihuni oleh kelas menengah ke bawah. Daerah yang lebih baik yang tidak ada genangan itu dihuni oleh kelas menengah ke atas. Itu pembangunan yang belakangan yang baru terjadi. Nah, bagaimana mengatasi itu? Menurut saya memang perlu keterpaduan antar stakeholder di kota-kota tersebut.
Satu, pasti tetap pemerintah karena regulator ada di situ, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kalau Kota Madia, ada pemerintah Kota Madia, atau kalau kota yang masih di kabupaten ya pemerintah kabupaten. Gitu. Untuk menjaminkan ya tata ruang kotanya, gitu. Karena sebetulnya selalu ada perencanaan ruang kota itu dibuat. Nah, daerah yang merupakan selama ini tangkapan air karena keterbatasan ruang dan populasi yang tinggi, dia harus diubah menjadi hunian, itu masih bisa diakomodasi dengan teknologi. Gitu. Jadi membangun hunian yang adaptif terhadap genangan tersebut. Contoh paling sederhana ya masyarakat seberang Kota Jambi membangun rumah bergaya rumah panggung sehingga ketika air naik mereka tidak terganggu. Itu contoh yang paling adaptif, paling sederhana. Kedua, memang menurut saya menjadi penting untuk membuat regulasi mengembalikan sungai-sungai alam di kota tersebut, ya, mengembalikan sungai-sungai alamnya. Karena hampir semua kota di wilayah Provinsi Jambi ini punya sungai alam yang sifatnya ada yang sekunder, ada yang tersier yang akan bermuara ke sungai besar dan pada akhirnya muaranya adalah Batanghari. Kalau di Kota Jambi itu kajian Warsi ada sekitar 14 sungai alam yang ada di Kota Jambi. Yang fenomenal itu kan yang terbaru kejadian 2 hari yang lalu adalah Sungai Asam. Daerah tertentu di aliran Sungai Asam itu menjadi lokasi genangan yang terbesar dan memang menggenangi banyak rumah. Gitu ya. Nah itu karena apa? Karena sungai alam yang ada, seperti yang tadi disampaikan, sudah berubah menjadi selokan. Gitu ya. Menjadi selokan untuk seperti mengalirkan air dari rumah-rumah gitu. Karena apa? Karena dia diperkecil, kemudian dia dirubah bentuknya dengan di semen gitu ya, kiri kanan dibikin turap dan kemudian menjadi lebih dangkal dari yang sebelumnya. Nah, menurut saya belum lagi ada di atas badan sungai tersebut dibangun bangunan, bisa rumah, bisa bagian dari rumah atau bangunan yang lain yang menutupi permukaan badan sungai tersebut. Nah ini menurut saya dengan regulasi harus kita mulai dorong mengembalikan. Bahasanya itu bukan normalisasi, gitu ya, tapi mengembalikan fungsi. Gitu. Jadi merestorasi sungai itu kembali. Karena kalau terjemahannya menormalisasi, maka bahasa teknisnya adalah sungai yang belok-belok diluruskan, gitu ya, itu yang normalisasi. Kemudian badan sungai diturap begitu, bukan kembali seperti alam gitu. Nah, kita harusnya merestorasi. Tentu membutuhkan biaya, tapi beberapa kota sudah membuktikan kemampuannya walaupun bertahap. Kita kenal Kali Code di Jogja, ya, itu sudah berhasil direstorasi, gitu ya. Nah, untuk kota-kota di Jambi tentu masih ada kesempatan. Karena apa? Karena yang sudah dinormalisasi tadi, yang sudah dibeton, dikecilkan, dan sebagainya itu masih bagian kecil. Nah, ini masih punya kesempatan untuk menyelamatkan yang belum diganggu dan untuk merestorasi kembali yang sebagian kecil yang sudah diganggu itu.